chapter 4 di sini kita akan membahas bagaimana cara memproses dalam pelayanan gitu. Dalam proses pelayanan setelah terbit SEP, terus kita masukkan proses pelayanannya gitu ya. Seperti apa? Karena apa? Karena kita perlu mengirimkan data mulai dari tax ID 1, yaitu data pendaftaran dan kunjungan gitu ya. Terus data pelayanan, data farmasi, data penunjang ataupun data sampai dengan dia selesai ataupun batal gitu. Jadi yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi yang pertama, setelah terbitnya SEP, kita perlu mengirimkan kepada proses perawat biasanya. Tergantung biasanya apakah perawatnya di depan ataupun di poli gitu ya. Nah, kalau proses perawatnya tetap di depan, biasanya kita masuk ke proses perawat di sini. Pada proses perawat tersebut, kita akan mengirimkan tax ID satunya gitu. Kita akan mengirimkan tax ID satu gitu ya. Kita akan mengirimkan tax ID satunya. Nah, selanjutnya perawat atau anamnesis ini kita akan mengirimkan, biasanya di sini akan mengirim tax ID 2, yaitu waktu tunggu ya. Tunggu saat mulai di tensi ataupun di pendaftarannya ataupun yang lain. Biasanya ada 2 nih kalau misalnya poli pasien kita betul-betul banyak, biasanya barengan antara pendaftaran dan perawat gitu. Nah, kita akan berubah tax ID 2 itu, kita masuk sini ke klik pelayanan. Nah, itu ya. Ini kalau ada screeningnya, ini nggak ada, kita ngapus screening. Nah, di sini kita isi nih form keluhan utamanya kenapa pasien itu berkunjung ke kita, misalkan perlu persiapan bedah gitu ya. Nyari pada bagian tangan kanan. Nah, ini biasanya kita isi kajian sosialnya, terapinya, tinggi badannya gitu ya, kita isi 170, berat badannya 60, saturasi 90, sistolik 120, 90, respirasinya 20, detak jantungnya 90, suhunya 36. Nah, ini kita isi dulu pada bagian perawat dan kita klik simpan. Oh, ini harus diisi ya. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, ini juga. Ini kita isi gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita isi, kita kirim lagi nih ke proses ke pelayanan. Nah, proses pelayanan itu ke poli ya. Dari perawat sudah selesai, kita melakukan anamnesisnya, langsung kita kirim ke poli. Nah, saat ngirim ke poli ini, biasanya dia akan masuk ke tax ID, langsung proses tax ID 3 dan menunggu di tax ID 4 gitu ya. Tax ID 3 apa? Di tax ID 3 yaitu para pasien gitu ya, selesai gitu, tax ID 3 selesai dari ruang tunggu awal gitu ya, masuk. Nah, ini nanti ada waktu interval tunggu lamanya proses sambil menunggu pelayanan. Nah, di sini baru kita masukkan proses pelayanan. Nah, pelayanan akan masuk ke tax ID 4 gitu. Langsung proses nih waktunya ya. Di sini kita juga ada waktu polinya ya. Waktu polinya nanti dokter akan cek anamnesanya, dari ini diisi diagnosanya gitu ya, atau ada pemeriksaan fisik. Misalkan ada pemeriksaan fisik di sini gitu, misalnya tadi pada bagian tangan ya. Nah, ini misalnya lain-lain dan seterusnya. Ini misalnya, nah ini misalkan klik simpan, tindakannya ada other consultation. Nah, sini baik. Sini kita simpan semua saja. Nah, sampai di sini kita masuk proses 4 ya, masuk proses 4 ya. Nah, gimana kalau misalkan karena 667 itu menunggu di farmasi. Nah, biasanya bagaimana kalau tidak ada farmasinya? Nah, kalau tidak ada farmasinya, kita bisa langsung
klik di sini proses kasir. Jadi pasien siapapun apabila sudah tidak ada proses di farmasi, maka kita arahkan di proses kasir gitu. Dia maka akan menyelesaikan tax ID-nya gitu ya. Jadi menjadi tax ID 5 ataupun tax ID berapa 6 ya yang selesai gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini 1 menit berarti kan waktunya gitu. Nah, kalau misalkan ada resep bagaimana? Nah, kalau misalkan ada resep, di sini kita masukkan resep. Nah, kalau kita ada resep di sini kita alihkan proses farmasi. Nah, di proses farmasi berarti tax ID 4 proses pelayanan selesai. Pindah dia ke farmasi. Berarti di farmasi dia akan ada ruang tunggu farmasi ya. Biasanya nanti di ruang tunggu farmasi sampai kita klik panggil, maka nanti dia akan masuk pada proses tax ID 6 ya, tes ID 6. Tes ID 6 itu mulai farmasi gitu ya. 4 sampai 5 itu 4 mulai, 5 itu selesai pelayanan. Nah, di sini kita masukkan ke proses farmasi. Berarti dia mulai 6 nih. Dia mulai proses farmasi. Nah, di farmasi pun nanti dia akan menghitung gitu. Seberapa lama sih pasien di ruang farmasi? Nanti misalkan di sini tadi harusnya ada dokter ya. Jadi di sini dokter akan menginputkan obatnya gitu kan. Sekarang ada obatnya, klik simpan gitu. Klik sini ada riwayat resep gitu ya. Kalau pasiennya bisa kita gunakan lagi riwayatnya. Ini input PRB ya. Di sini kalau kita memerlukan input dari PRB berarti pasien ini nggak ada input PRB-nya ya, berarti kosong. Nah, sampai sini misalnya kita udah proses. Nah, bagaimana tahapan dia selesai di proses farmasi? Nah, biasanya kalau di sistem SIMRS Medicine itu kita tinggal mengirimkan pada tahapan yang lainnya gitu. Maksudnya tahapannya itu tahapan ruang selanjutnya gitu ya. Sini ada form telah obat. Kalau ini telah obat ya. Preview obat, ini panggil kalau mau panggil. Nah, biasanya nanti dibunyi ya kalau panggil. Nah, di sini kalau kita sudah selesai 6 dan 7 prosesnya, nah kita geser aja ke proses kasir lagi-lagi. Berarti proses kasir akan menghentikan status pelayanan menjadi selesai. Seperti itu ya. Mungkin itu alur proses tahapan tax ID sesuai dengan standar yang dari BPJS berikan. Begitu. Kita klik proses kasir. Nah, sampai dengan ini berarti pasien sudah selesai secara kunjungannya gitu. Nah, bisa dipahami ya untuk prosesnya ya, mungkin seperti itu.